Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya ya Robun. Robun. Berjumpa kembali bersama kami seperti biasa dalam review drama Korea ataupun film Korea ya. Pokoknya yang tayangan-tayangan Korea kita bahas di sini. Nah, untuk pertama kalinya aku tergugah untuk menyaksikan film Korea hanya dari sebuah klip. Kok sama sih? Klip itu adalah Hong Kyung, Betul. aktor Korea yang dalam klip itu dia ngomong di 3 bahasa. Korea, Jepang, dan Inggris. Dan yang jadi perhatian netizen semuanya fasih. Bahasa asingnya Jepang dan Inggrisnya fasih. Fasih gitu Bener. ya. Dari situ aku langsung ini film apa gitu dan langsung nonton filmnya. Iya. Aku juga tergerak untuk nonton film Good News. Iya. Ya, sama kayak Adi karena potongan klipnya, terutama yang ngomong bahasa Inggris itu viral banget di Twitter ya. Itu dengan deep sexy voice katanya. Iya benar. Kalau kata netizen itu suaranya yang mengajak berumah tangga. Oh gitu. Ada ya suara kayak gitu. Kata netizen bukan kata gue. Iya. Gitu sih. Langsung deh nonton. Ternyata tentang pembajakan. Aku kira waktu tahu judulnya Good News mungkin ini sekitaran jurnalis gitu kan. Walaupun dari seragam yang dipakai si Hong Kyung di di klip itu emang bukan jurnalis banget gitu ya. Dan setelah tahu filmnya berjudul Good News, nonton filmnya juga ternyata tentang itu pembajakan atau hijack. Tentang pembajakan pesawat. Benar. Tadi bisa ceritain sinopsisnya kayak apa? Jadi sebenarnya film ini mengisahkan tentang pembajakan pesawat di Jepang yang menuju Korea Utara yang dibajak ulang sama Korea Selatan. Ya, jadi awalnya pesawat ini tuh dibajak untuk menuju ke Pyongyang, tapi dibajak ulang supaya menuju ke Gimpo. Gimpo gitu. ya. Nah dibajaknya itu lewat frekuensi suara. Yeah. Jadi Gong Myung atau tokoh utama dalam film ini dia adalah pengendali lalu lintas udara yang tugasnya itu untuk membajak saluran komunikasi yang darurat gitu. Jadi yang harusnya dia mengarah ke Pyongyang akhirnya diarahkan ke Gimpo gitu. Iya. Ini settingnya tahun berapa ya Teh? 70. 70 ya? Tahun 70-an. Ya betul, Benar. aku tahun 70-an. Iya, ini tuh masa-masa di mana kalau di Indonesia 1960-an itu komunis ya memang kiri. Nah. Jadi yang ngebajaknya itu dibilangnya merah ya. Iya, si merah. Aliran merah itu dia kiri, makanya dia mau menuju ke Korea Utara. Ya, betul. Dia sangat membenci kapitalis katanya. Jadi sebenarnya kalau aku sinopsisin ya, jadi di Jepang ada aliran kiri, dia mau mewujudkan Jepang yang gak kapitalis lah. Betul. Intinya kayak gitu. Nah, salah satu caranya adalah dia membajak pesawat dari Jepang, mereka masuki, lalu tujuannya itu ke Pyongyang. Nah, Korea Selatan ingin menyelamatkan sebenarnya. Tapi salah satu caranya adalah dengan menghijack juga, tapi lewat saluran radio gitu. Nah, disinilah si Hong Kyung itu berperan karena dia adalah seorang penghubung saluran radio untuk pesawat. Jadi dia tuh satu-satunya yang udah punya lisensi internasional. Betul. Jadi dia bisa masuk ke ruang pengendali yang di bawah kekuasaan Amerika. Benar. Gitu nah, itu sinopsisnya dan itu kurang hanya lebih dasar lah. Masuk ke spoilernya teh. Ke spoiler aja langsung. Bener. Aku kaget banget pertama ketika ngelihat film ini awalnya kayak serius banget. Iya. Karena dari awal udah bawa-bawa politik lah ya. ideologi negara dan kiri-kirian. lain-lain. Tapi entah kenapa dari awal aja udah dikemas dengan cara yang menurutku aneh. Karena beberapa cut juga terlihat ngasal gitu. Terus beberapa bayangan dari pemeran yang ada main di sini nyebrang banget. Kayak si Hong Kyung-nya, saya itu sedang bertarung pas cepet-cepet mencet tombol. Dan ilustrasinya ala cowboy gitu. Nah, dia ilustrasiin ke itu ala-ala cowboy tadi, pertarungan cowboy. Iya, jadi itu tuh menurut aku itu loncat banget gitu. Jadi itu intinya si pilot yang di pesawat Jepang itu mereka tuh kan mau masuk ke saluran darurat. Nah, jadi saluran darurat itu pas cepet-cepet sama antara Korea Utara dan Korea Selatan kan. Siapa yang bisa ngambil yang lebih cepat ngambil saluran itu, dia bisa mengarahkan
apa sih kayak koordinatnya, jadi kayak lu belok kiri, lu belok kanan tapi di udara gitu. Gitu sih. Iya. Cuman lucu emang. Iya, jadinya teh tabrakan gitu. Ari temanya kayak serius berat banget, ya kan, gitu. terorisme gitu. Tapi yang dia sajikan visualnya malah ke komedi gitu. Tapi lu tau gak yang lebih kocak itu apa menurut gue? Betul. Dia berusaha mengubah Bandara Gimpo menjadi Bandara Pyongyang dengan cara ngambil sutradara dan aktor-aktor yang biasa main film Korea. Itu kocak banget sih. Gitu. Semuanya kan didandaninnya yang ala Korea Utara kan. Terus dikasih penyambutan. Terus kayak lu gimana nanti ngomongnya kayak gini, itu kayak komedi tapi kayak yang mau ketawa juga gimana? Iya, benar. Itu momennya soalnya ini lagi ada yang disandra gitu kan. Tapi ya visualisasikan dengan komedi gitu. Bener. Jadinya aku tuh gimana ini harus berempati atau harus ketawa? Tapi ini emang ya ampun. Dia tuh kayak cerdas banget masukin unsur-unsur komedinya. Supaya nggak terlalu tegang banget. Emang sih aku curiga kalau misalnya nggak ada percikan-percikan komedi ini, emang jadinya bosen dan terlalu berat sih sebenarnya ini temanya. Dengan adanya komedi yang sarkas ini, jadi kita kayak yang apa sih? Apa sih, itu lucu sih. Dan ada lagi sih kalau kata gue yang kocak banget. Apa tuh? Si pembajak ini, dia terilustrasi dari komik nggak sih? Iya, bener. Ini tuh seperti di manga halaman segini. Terus dia mengilustrasikan adegan yang ada di komik kayak gini. Dia terus gitu, dalam suasana yang tegang banget kan, pas yang Hong Kyung-nya akhirnya berhasil masuk ke pesawat. Terus ini udah tegang nih, udah kalau nggak salah ada pegang pisau. Terus bilang, ini kan kayak yang film terakhir. Terus iya banget. Jadi kayak iya gitu, kayak yang kayak kita lagi ngobrol kayak gini. Iya. Ini lucu banget sih. Kocak sih. Terus itu endingnya gimana ya teh? Endingnya gimana? Gue juga lupa. Makanya. Terus udah gitu sih Hong Kyung-nya tiap mau ngelewatin bandara ada satu area yang dia selalu kepleset. Gue juga tahu sih itu, tapi kayaknya ada artinya juga sih. Iya. Tapi dia kayak lucu sih. Dan yang menurut gue yang unik adalah gerombolan pembajaknya tidak digambarkan menyeramkan. Betul. Mereka cuma kayak bacot doang nih, kayak cuma ngegertak, cuma ngebluff doang. Iya. Tapi kan mereka tuh malah kayaknya belum mengenali apa ya namanya aturan atau regulasi dalam membajak karena banyak salahnya. Gue lupa, cuma bilang bukan kayak gitu harusnya gitu kan. Terus ada anak kecil pula. Betul. Terus ada cewek gitu kan. Unik sih menurut aku. Jadi bukan yang kayak bener-bener kiri banget, tapi mereka cuma yang kiri. Tapi terinspirasi dari komik itu gimana? Iya. Aku juga jadi keingetan soal penjahat yang ada di film ini yang sebenarnya nggak jahat-jahat banget, tapi mereka loyal pada ideologinya. Jadi si kelompok si merah ini emang mereka punya mimpi yang tinggi dengan penerapan ideologi kirinya ini di Jepang. Semua orang yang ada jadi jahat di sini tuh semuanya loyal, termasuk yang di bawah umur yang paling kecil. Betul. Kayaknya itu kan masih anak sekolah gitu kan. Itu loyal banget gitu. Tapi mereka sebenarnya bukan orang yang rela mengorbankan nyawa dia, rela menjadi orang jahat demi ideologi sampai melakukan terorisme ini gitu. Sehingga banyak momen yang mau nembak aja, aduh, gimana ini? Terus ada orang yang pakai bom di badannya, dia selalu keringetan dong nggak? Aduh, aku ini pencet jangan gitu ya kan. Terus beberapa kali juga ada yang kena serangan jantung. Ini harus ditolong dulu ini. Siapa yang dokter? Tapi diselamatin gitu. Kan mereka. Iya benar. Jadi kayak orang lansia, perempuan dan yang sakit tuh diturun-turunin kan itu semuanya. Betul. Gitu. Jadi tokoh antagonisnya sendiri di sini nggak antagonis banget. Dan ketika dimasukin komedi ya jadinya masuk gitu. Iya. Cuman lo ngerasa nggak sih pas anti klimaksnya adalah kan dia datang ke bandara Gimpo yang lagi nyamar jadi Pyongyang ya. Pakai penyambutan seremonial yang parah banget kan. Wah, ada marching band, semua gitu. Tapi dia nggak percaya kan. Terus akhirnya dia berhasil berangkat ke Pyongyang. Ketika nyampe di bandara Pyongyang beneran, sepi. Gak ada yang menyambut. Terus udah gitu, bukannya dia disambut yang, kalian menjadi sekutu kami, menjadi aliansi kami. Malah diketawain. Itu. Kayak, apa sih? Itu lucu sih, anti klimaks banget. Jadi kalau misalkan menganggap ini sebagai stand up komedi ya,
pakai ilmu stand up comedy membedah film ini. Emang selalu ada setup dan punchline. Setup itu kan ada premis-premis, punchline itu dipatahin premisnya. Kayak pas pesawatnya lagi mengudara, ketika akhirnya Korea Selatan yang mendapatkan radio untuk berhubung, dia malah ditembakin sama Korea Utara. Terus dibilanginnya, ini banyak tembakan, ini apa? Oh, itu tembakan penyambutan. Ucapan selamat datang. Itu kan punchline yang bagus banget. Ketika kita udah mengira, wah ini kayaknya ketahuan nih. Bakal ketahuan, terus kapalnya bakal ditembak terus jatuh. Tapi dikasih taunya, oh enggak, itu penyambutan. Ya ampun, itu kocak banget dan mereka percaya gitu. Iya, itu banget. Terus itu kan kayak asap-asap dan berwarna-warni gitu. Betul. Terus sampai akhirnya pesawatnya turun di Gimpo, terus penjahatnya bilang, enggak, ini bukan Korea Utara. Lalu para petingginya menyalahkan si Pak Park itu sama si Hong Kyung-nya. Ketika mereka sudah ngedown, aduh aku disalahin. Taunya ada petinggi dari Jepang yang justru berterima kasih. Oh iya, terima kasih kamu sudah melakukan ini. Ini adalah tindakan yang sangat pahlawan banget. Itu kan dipatahin lagi ketika kita, wah ini udahan nih, gagal. Ternyata orang Jepangnya berterima kasih. Maksud aku itu lengkap banget. Itu stand up comedy banget gitu. Ini tuh ya, maksudnya di balik cerita pembajakan ini jadi kayak konflik kepentingan para pejabat pemerintahannya kan diceritain ya. Dan itu kayak bikin muak banget gak sih? Betul. Para penjilat, itu. para caper. Kalau gagal nyalahin bawahan, tapi kalau berhasil dia yang paling menonjol gitu. Kayak di mana gitu yang kalau misalnya ada atletnya yang menang jadi juara tuh kan pasang spanduk gede. Tapi foto pejabatnya yang kami mengucapkan selamat. Tapi kalau foto atletnya kecil aja di bawah gitu kan. Ternyata itu masalah internasional ya. Iya, gimana gitu ada kejadian. Jadi apakah TRI akan merekomendasikan film ini buat pemirsa? Sangat. Apalagi ini nggak apa-apa spoiler ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ini tuh sebenarnya berpotensi happy ending. Tapi cerdas banget sutradaranya. Ini semua seperti kata Adi tadi dipatahkan menjadi sangat anti klimaks. Karena harusnya Hong Kyung itu kan dapat dia udah berjasa nih. Dia harusnya mendapat bintang militer ya. Dia mendapat tanda jasa penghargaan. Bahkan dia harusnya dibikinin patung. Terus dibikinin wawancara gitu kan, semua interviewnya harusnya. Karena dia kan beneran berjasa kan. Menyelamatkan para sandera itu, tapi gagal. Karena ternyata pemerintah Korea itu sudah bersekutu sama Amerika saat itu ya. Untuk pro Uni Soviet kan. Jadi semua kejadian ini dianggap tidak ada. Jadi kita sudah tidak, jadi dia sudah memihak ke kiri gitu waktu itu. Jadi kejadiannya. Jadi makanya kejadian ini dianggap nggak ada. Akhirnya dia gagal jadi pahlawan. Sedangkan yang akhirnya jadi pahlawan beneran adalah itu akhirnya Wakil Menteri Transportasi Jepang dan pilot-pilot Jepang yang dianggap berhasil menyelamatkan para sandera. Itu mereka tuh yang akhirnya dirayakan oleh orang Jepangnya kan. Iya itu. Anti klimaksnya gila, keren banget sih. Bagus. Aku juga menyarankan untuk nonton ini, cuman emang di awal jangan pusing dulu, lanjutin aja dulu. Tahan-tahanin dulu karena dapat alurnya dapat elaknya di 15 menit atau 20 menit kemudian gitu. Kayak yang rumit banget, tapi setelah ditonton tuh ngerti gitu kitanya ya. Betul. Walaupun sereceh ini kita ngerti gitu. Iya. Nah, kurang lebih itulah untuk review Good News ya, yang kami rekomendasikan untuk ditonton oleh teman-teman. Tapi ada satu tokoh yang mencuri perhatian kita. Nah, siapa tuh? Dia adalah Hong Kyung yang menjadi pemeran utama di film Good News ini. Seperti halnya aktor-aktor yang wow ternyata ini keren, kita jadi kepo. Stalking dengan siapakah aktor ini lalu. Terus juga gimana sih track recordnya gitu kan. Aku bahkan sampai kepoin profil dia nih. Sebutkan. Dia bernama Hong Kyung, lahirnya pas ini lagi Valentine. Wow, 14 Februari. Dan dia kelahiran 1996 gitu. Beda tipis sama lo. Beda tipis lah gitu ya. Oke, dan dia punya background yang bagus banget di bidang acting ini karena dia adalah lulusan Korea National University of Art. Dan dia ngambil jurusan Department of Act.
emang sekolahnya pantesan. Aku kira dia, menjiwai banget kan jadi aktor, ternyata emang jiwanya. Beda film, beda orang asli itu dia. Bener. Beda drama, beda orang. Iya, bener-bener. Terus jadi kepo kan, dia kira-kira udah main drama apa aja dan film apa aja. Aku udah nulis beberapa filmnya. Yang pertama ini, Good News 2025. Terus ke Hear Me Our Summer. Hear Our Summer ya. Iya, dia main sama Roh Yun Soo. Film ini romance, betul. dan ini sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman ditonton sambil nyantai, sambil menikmati pemandangan yang ada di film ini. Ya ini pokoknya ceritanya tentang satu cowok masih pengangguran ketemu sama cewek tuli. Bagaimana kelanjutannya? Kalian harus nonton. Lo nggak mau spoiler yang ini? Oh janganlah, bagus ini soalnya filmnya. Iya sih, tapi ini kalau di spoiler sih emang jangan sih. Soalnya ini mah kalau dikasih tahu mega spoiler. Oh iya benar. Gak akan rame. Tapi ya gara-gara drama ini kan Film? dia tuh, gara-gara film ini Hear Our Summer kan dia belajar bahasa isyarat. Oh kan. benar. Jadi dia juga belajar bahasa isyarat. Terus jadi waktu itu pernah dia bilang, jadi dia tuh fasih bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahkan bahasa isyarat. Kalau bahasa cinta gimana? Netizen. Bagus. Ada Bagus fakta juga banget. nih soal keseriusan Hong Kyung untuk main di film ini. Dia juga belajar bahasa isyarat selama kurang lebih 3-4 bulan. Dan selama proses pembelajaran itu dia juga jadi meningkatkan kefokusannya ketika berbicara dengan orang yang tidak bisa mendengar gitu. Jadi ya beginilah secara totalitas. Membangkitkan empatinya dia juga ya sama mereka. Betul. Dan ada film lagi yaitu Innocence tahun 2020 sampai 2021 dan dari sini dia dapat Best New Actor. Dari Baeksang Art Award. Bukan supporting. Best New Actor sih tulisannya Oke. Sini Yang dia main Innocence sama, ya. Dia main sama Shin Sekyung. Shin Hae-sun. Ini gue sih rekomendasi banget ini yang Innocence ini. Gue baru aja nonton. Memang dia bukan peran utama di situ, bahkan screen time-nya juga nggak terlalu banyak. Tapi dia di situ berperan sebagai orang yang berkebutuhan. Jadi dia autisme. Jadi tingkat kecerdasannya cuma 10 tahun aja. Oke, ngerti. Jadi di situ dia aktingnya gila sih. Kayak pengen nangis gitu. Tapi emang dia bukan tokoh utama, tapi tiap dia nongol tuh gue kayak tersihir gitu, scene stealer banget. Kalau kata gue lo nonton deh Innocence, ini bagus. Tapi emang tentang pembunuhan. Misteri pembunuhan. Nah kayaknya masih ada beberapa film lagi yang dia mainin tapi aku nggak tulis, jadi langsung ke drama nih. Drama-dramanya Weak Hero Class kayaknya itu drama kebangkitan, drama breakthrough-nya Hong Kyung sampai dia dikenal sih. Iya, media-media juga nyebutnya kayak gitu. Berkat drama ini Hong Kyung naik daun. Seperti siapa? Pyun Usok. Yang naik daun dekat Ovilanes. Walaupun sama juga dia bukan tokoh utama di sini. Dia tuh belum tokoh utama di sini. Karena tokoh utama kan Ji-hoon. Park Ji-hoon. Dan di sini dia emang sih bagus aktingnya, tapi banyak yang kesel sama dia. Oh iya. Karena dia sudah membuat koma temannya gara-gara nggak di fallback. Iya. Tapi ya mungkin seberpengaruh itu nggak di fallback buat anak-anak sekolah labil ini. Pada zaman ini ya, zaman sekarang ya. Gitu. Penting itu guys. Dan dia backgroundnya kan ada kekerasan rumah tangga, walaupun dia anak konglomerat. Iya, dia emang suka disiksa di rumahnya dan suka dibully. Iya. Terus anak pindahan. Betul. Terus segitunya dibelain sama teman-temannya, dia ngerasa, aku akhirnya punya sahabat gitu. Bener. Makanya ketika dia ngerasa nggak di fallback, terus ada bibit-bibit kecemburuan juga sama teman yang cewek itu ya. Ya barulah dia akhirnya melakukan tindakan yang pengkhianatan itu. Sebenarnya pas scene itu aku mengira dia penyuka sesama jenis. Emang nonton Netflix jadi kayak gitu gue suka suudan. Emang? Ternyata enggak kan. Iya, enggak. Tapi maksudnya jadi kayak ternyata tuh kita bisa tersakiti sama orang yang ngerasanya deket banget sama kita. Jadi kayak sakit itu sakit banget sampai-sampai dia rela ya itu membuat koma temannya. Betul gitu kan sekali. Ya. Lalu dia muncul juga di drama berjudul Revenant. Ini drama horor nomor 1 di dunia ya. Kalau series horor kayaknya nomor 1 Revenant sih. Betul. Tapi ini kan dia jadi detektif, tapi kan dia berburu hantu berambut gimbal ini.
dan dibintangi sama Kim Tae-ri. Kim Tae-ri betul, sama Oh Jung-se. Dan chemistry-nya gila sih sama Kim Tae-ri. Bagus. Gak ada romance, romansnya tipis banget. Maksudnya emang suka pas zaman SMA. Iya. Tapi di sini gak ada romance-nya sama sekali dan penasaran sih gue. Bener. Dan menurut aku peran si Hong Kyung di drama Revenant ini dia adalah penyeimbang gitu. Yang digambarkan di drama ini tuh ngasih tahu ke penonton bahwa hantu itu ada, hal mistis itu ada, gitu kan. Tapi Hong Kyung di sini sebagai detektif jadi tokoh yang dia harus rasional dia gitu. Aku mah harus lihat bukti, semua by data gitu. Jadi aku senang penyeimbang gitu. Betul. Ada satu tokoh yang mistis banget, yang ini rasional, tapi mereka bekerja sama. Itu bagus banget tuh. Keren sih, walaupun banyak jump scare-nya, terus gue tiap nonton di mute itu. Bener. Saking cemennya. Dan berkat drama ini dia mendapatkan excellent aktor. Wah, keren. Gitu. Dan pantas. Emang ya harus mendapatkannya ya. Oke, di drama-drama selanjutnya yang akan kita kasih tahu, di sini dia itu kayak cuman pemeran pendukung ya. Dia pernah muncul di DP. Ya jadi salah satu tentara yang... Iya, aku lupa dia ngebully di situ apa enggak ya? Aku juga lupa lagi. Tapi enggak tiap episode ada. Dia tampil di DP. Terus juga Lover of the Red Sky. Itu gue nonton. Dan gue inget dia jadi salah satu murid pelukisnya. Iya. Ini Seguk kan? Seguk. Sama. Siapa sih CEO yang bisnis proposal itu? Dia main Anya Sop? Dia main sama sama Anya Sop. Ih, keren banget. Anya Sop dan Kim Yo Jong ya. Oh, Kim Yoo Jung. Saya di situ. Ya bagus. Terus ada lagi ini debutnya. Kesini dulu School 2017. Ada dia. Kocak banget, ay. Lupa gue. Aku baru lihat lagi fotonya. Terus kayak baru dia temennya si itu. Dia emang cupu-cupu gitu kan, cupu dan ceking gitu kan, ciri khasnya. Tapi di School 2017 dia komedik gitu. Sidekick yang komedik gitu orangnya. Tapi kayak belum memberikan kesan mendalam berarti ya saat itu ya. Aku ingat banget dia teh yang suka minum susu stroberinya gitu-gitu. Lupa gue. Berarti ya, di School 2017 ini sukses berarti. Oh iya ya. Soalnya yang main di situ Jang Dong Yeon. Oh iya. Kim Sejong ya. Kim Sejong. Maksudnya Kim Jung Hyun juga. Tapi dia problematik tuh. Wah, berarti bagus nih 2017. Mantap. Tapi rata-rata school-schoolan itu emang aktornya pada naik semua sih. Yang 2020 nonton nggak? 2020 siapa ya? Gue lupa. Nah, ada yang dia keluaran dari Produce kalau nggak salah cowoknya. Yohan ya? Maaf, aku nggak nonton. Nah, aku juga. Maaf. Kayaknya udah exhausted deh school ini. Capek. Aduh. Terakhir gue itu si Sejong doang soalnya nontonnya. Aku mah suka yang 2015 juga. 2015 itu bukan Lee Jong Suk ya? 2013. Bukan, itu Lee Jong Suk 2015. Masih ini 2025. Oh, si Song Kang. Siapa? Eta mah tuh, iya, Love Alarm eta mah. Lupa si gue, ini, sih? aduh. Siapa? Li. Si Li, si suka nganggur. Suka nganggur. Oh, Na Jong Hyuk. Itu mah Cinta Segitiga. Iya, Na Jong Hyuk. Sebel banget. Itu gue nonton tapi gue sebel. Iya, terus satunya lagi tuh si Yuk Sung Jae. Tapi itu mah kenapa ya School itu tuh kayak Cinta Segitiga banget. Tapi kan itu tuh kembar sih cowoknya. Kembar. Terus Kim So Hyun. Gue lupa malah. Iya, itu kembar. Terry tim mana? Sung Jae lah. Iya, gue juga lagi. Iya kan, lo juga kan? Iya, Sundere Gae. Iya, makanya kenapa kok jadi sama si cowok itu? Iya, makanya kenapa ya? Aneh. Gue lupa malah yang itu. Padahal Yuk Sung Jae di situ keren banget, Itu baru debut awal dia acting, tapi udah bagus banget. Second lead Tersakiti itu. Iya, bener. Oh, itu tuh School ya, gue lupa. Iya, School. Kalau nggak salah ya, kalau salah dikasih tahu. Nah, terus 13 rame. Ya, 2013 mah Wobin sama Lee Jong Suk ya. Iya, itu. Aku baru pertama kali nonton drama Korea, ada 2 sahabat yang mengenang masa lalu persahabatannya, terus aku nangis. Serius? Ini bukan cowok sama cewek, bukan ayah ibu, bukan suami istri, sahabat aja. Mereka lagi berantem sebenarnya.
aku nangis teh. Ya, gue udah ada, itu teh ada gurunya gitu kan. Gue udah denger sih ceritanya udah lama banget itu 2013. Iya, itu keren banget itu, wajib ditonton. Iya, dan debut untuk dramanya Hong Kyung itu dari drama Queen of Mystery. Queen of Mystery. Aku juga nggak tahu sih. Bener. Sama ini Hotel Del Luna dia muncul sebagai gitu? tukang kue. Oh, lupa gue. Sama aku juga. Wah, berarti banyak banget ya. Dia udah jadi nggak langsung sampai sekarang pun sebenarnya belum yang tokoh utama tuh baru Revenant doang ya berarti ya. Kalau di drama ya. Di drama iya deh. Wah, nungguin banget nih. Iya, dia harus jadi lead beneran jadi lead ini mah. Semoga romance. Semoga romance, iya. Semoga romance, romcom, receh. Iya. Kayaknya belum sih, kecuali yang Here Our Summer ya. Iya, tapi kan film itu. Nungguin banget dia main romance. Bener, sama aku juga. Dan setelah tadi ngasih tahu filmnya dan juga dramanya, ternyata dia juga pernah muncul di sebuah MV. Oh serius? Iya. MV siapa nih? Taeyeon lagi. Judulnya Can't Control Myself. Oh gitu? Aku selalu lihat MV-nya Taeyeon, tapi emang cuma sekali doang pas dimunculin. Sisanya aku dengerin lagu-lagunya doang. Kalau Taeyeon, ternyata dia ada. Ceritanya tuh kayak lagi teater gitu. Ya cocok banget lah dengan dia yang sangat menyukai acting ya. Gitu. Lucu banget. Itu jadi segala tayangan sudah dia isi. Mulai dari film, drama dan juga MV. Bagus banget. Pokoknya udah gue tandain banget lah. Karena dia actingnya bagus dan sangat-sangat menunggu project dia selanjutnya. Iya. Aku belum tahu dia itu udah ada fan meet apa belum. Karena ini adalah standar titik apa tuh namanya, titik tertinggi pertanda kalau Anda sudah sukses banget. Berarti ini belum, karena masih film nih, breakthrough-nya tuh masih di film. Bener. Kan Ichemin udah sukses nih, November mau ke Jakarta itu, berkat filmnya drama yang kemarin. Itu kayak harus main drama romance di Netflix yang gitu loh. Karena Weak Hero Class itu dia bukan tipe drama yang kayak cewek-cewek nonton. Ngerti. Ya kan, ini kan dramanya cowok nih. Lo kalau mau bikin fan meeting, mainlah di drama yang ditonton oleh cewek-cewek. Ngerti. Bener. Karakternya yang lovable gitu loh, yang kita tuh baper gitu. Saran gue. Iya, kalau didengerin. Tolong ya. Dia tuh dari agensinya manajemen MMM. Oh gitu. Iya, tolong ya manajemen MMM. Diberikan drama-drama romcom. Kan dia ini udah membuktikan ya, dia udah membuktikan kemampuan aktingnya dengan berbagai karakter nih, udah kan jadi tentara, jadi detektif, jadi apa, CEO lah. CEO menyebalkan. CEO menyebalkan, yang sukanya marah-marah. Yang punya trauma. Traumanya tapi receh. Yang suka tantrum. Ya nggak apa-apa walaupun klise, tapi tuh cewek sukanya kayak gitu, cewek-cewek drakor, gimana dong? Ya udah deh, ditunggu ya buat Hong Kyung untuk drama breakthrough-nya yang akan membuat dia bikin fan meeting di Indonesia. Nah itu ada pembahasan kami soal tadi good news dan juga apa tuh istilahnya, drama list atau movie list dari Hong Kyung. Semuanya direkomendasiin banget ya buat teman-teman karena semuanya bagus-bagus. Segitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Udah aja tadi, gak ada apa-apa lagi. Iya, udah. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih, kamsahamnida. Annyeong.